بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Selamat datang ya teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pembahasan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah. Insyaallah ta'ala kita ya akan melanjutkan tentang rukun yang pertama. Kita langsung saja searching dulu untuk mempersingkat waktu ya. Oke, baik. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ma makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah atau makna syahadat la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun aw bihaqqin fil ardi wala fis sama'i illallah. Yang tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, baik itu sesembahan di langit maupun di bumi, ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarikalah, dan tidak ada persekutuan. Ya Allah tidak membutuhkan sekutu. Fawal ilahul haq, dialah ilah yang hak, wa kullu ilahin ghairi batil, dan semua sesembahan, semua ilah kecuali Allah semuanya batil. Wa ilahu ma'nahu al-ma'bud, dan makna dari al-ilah adalah zat yang disembah. Tapi saya ada pertanyaan ya, kita mulai dulu pemanasan ya. Siapa yang bisa jawab boleh raisen. Mengapa paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Bahkan ketika sakaratul maut ya, terlihat Abu Talib enggan ya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Padahal secara praktek di lapangan ya dia mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah, mengorbankan harta dia untuk Rasulullah. Hanya Abu Talib dan kafir Quraisy di masa itu ya tidak mau walau hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah. Aku bisa membantu jawab? Ya, silakan Pak Wahyudi. Bismillah. Izin nyoba bantu, izin jawab Ustaz ya. Nanti tolong dikoreksi kalau ada yang kurang. Karena konsekuensi ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah adalah mereka harus menafikan sekutu baginya. Sedangkan dalam praktek lapangan mereka, mereka justru mengambil sekutu-sekutu. Walaupun di saat yang bersamaan mereka meyakini Allah lah Tuhan mereka. Allah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum Pak Wahyudi ya. Betul ya. Nah ini ada hal unik ya teman-teman ya. Orang Arab itu, bangsa Quraisy di masa itu, mereka paham betul mereka makna la ilaha illallah. Ajib ya, bayangin. Mereka itu gak mau mengucapkan, walaupun hanya sekali mengucapkan gak mau dia. Kenapa? Karena dia paham betul
Bahkan bisa kita katakan ya, mohon maaf nih, kafir Quraisy tuh ya, bisa jadi mereka lebih paham makna la ilaha illallah ketimbang kita yang muslim dari lahir. Ya. Kenapa? Karena kita nggak paham nih konsekuensinya apa. Kita akan bahas nanti insya Allah ya. Apa sih konsekuensinya mengucapkan la ilaha illallah, yang ada isbat ya, ada nafyu. Insya Allah kita akan bahas setelah ini. Fa'ala kulli hal, ya, kafir Quraisy memahami betul dia. Memahami betul. Mereka bukan menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Mereka haji. Mereka berdoa kepada Allah. Bahkan anak-anak mereka dikasih nama siapa? Abdullah. Ya, ini menandakan mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyembah sesembahan yang lain. Dan salah seorang namanya Luhai, kalau saya nggak salah ya, Luhai mungkin namanya. Eh, Dialah orang pertama kali yang memperkenalkan bangsa Mekah waktu itu kepada berhala. Jadi selama sekian tahun ya, dari zaman yang Nabi Ibrahim dan Ismail terus ke bawah, mereka tidak mengenal yang namanya berhala, ya, nggak dikenal berhala. Ayah tahu nggak kenapa mereka tidak mengenal berhala? Ayah, Apa Sat? Kenapa Sat? mereka mereka Mekah dahulu itu sebenarnya tidak tidak pernah mengenal penyembahan kepada berhala. Jadi saya ini ya, dulu itu manusia pertama yang membawa berhala adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Itu orang pertama tuh. Nah, ada itu ada kisah ya, kenapa orang ini ya yang ini bangsa Mekah itu mereka hajinya sesuai syariat Nabi Ibrahim, sholatnya sesuai syariat Nabi Ibrahim, puasanya sesuai syariat Nabi Ibrahim. Sekian tahun ya, sampai ada orang namanya Amr ibn Luhai al-Khuzai. Dia manusia ternak ya di muka bumi ini yang pertama kali mau berhala ke Ka'bah. Nah, ayah tahu nggak motivasi dia apa? Kok bisa bawa berhala ke sana? Kemudian disembah. Ayah tahu nggak? Atau kisah ini? Atau pernah dengar foto nama Amr ibn Luhai al-Khuzai? Pernah dengar Sat ceritanya Sat. Nah, apa yang kamu pernah tahu Pak Rahmat? Sekilas saja. Beliau itu pergi, apa dia itu pergi gitu ya ke suatu daerah yang di sana itu daerah tersebut menyembah berhala. Jadi pas beliau lihat dia lihat gitu ya. Oh, kok seperti ini gitu kan. Akhirnya beliau dia itu tertarik gitu. Tertarik untuk membawa berhala yang mereka sembah itu ke daerahnya. Kurang lebih seperti itu Sat, kalau nggak salah. Masalah mumtaz, subhanakallah fikum. Ya, jadi betul ya. Jadi sebenarnya kita bisa menyimak pembahasan ini di kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir Hafiz rahimahullah taala. Imam Ibnu Katsir punya kitab banyak banget ya. Seperti tafsir Ibnu Katsir, lalu ada juga Qasasul Anbiya, ya bagus-bagus ya. Karya tulis beliau. Kalau kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu saya sangat sarankan teman-teman membaca atau simak kajiannya gitu ya. Itu membahas sejarah dari awal penciptaan alam semesta. Bayangin, jadi eh, orang barat baru bahas tentang alam semesta abad 20-an kan ya.
Tapi Imam Ibnu Katsir udah bahas ya jauh sekali ya tentang asal usul alam semesta, lalu tentang Nabi Adam dan sampai hari kiamat. Itu bagusnya. Salah satu yang belum bahas adalah tentang awal mula adanya kesyirikan di Mekah ya. Jadi eh, di zaman itu ya, di zaman itu sosok Amir bin Luhai al-Khuzai itu dia tokoh masyarakat dari kabilah namanya Khuza'ah. Makanya namanya adalah Amir bin Luhai al-Khuzai. Ya, karena dia dari kabilah Khuza'ah. Ya, dan dia ini kan dia tokoh gitu ya. Dia tokoh karena dia tuh punya uang. Dia tokoh karena dia punya uang. Dengan uang itu dia suka kasih sedekah ke orang-orang. Ya, dia suka kasih sedekah ke masyarakat. Bahkan kalau ada orang haji, ya, orang haji ke Mekah, itu dikasih makan udah. Dikasih makan, dia kasih apa namanya kalau bahasa Jawa tuh sangu ya. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Apa bahasa Indonesia-nya sangu ya? Bekal, Ustaz. Bukan tuh makannya, ini uang ya. Iya, Ya bekal. itulah, kasih uang ya gitu ya. Kasih uang ke, ya, walaupun dia saking baiknya dia menjadi tokoh lah. Nah gitu deh. Orang kalau sudah jadi tokoh, sekalipun dia ucapnya adalah sampah, itu emas. Iya, ya sekalipun dia tuh yang dia ucapkan adalah ucapannya keji gitu ya, ucapannya gak bermoral, tapi karena dia tokoh ya, akhirnya dianggap sebuah petuah-petuah ya, kan juga berlaku ya di masyarakat kita. Soalnya aku lihat Emil Luhai ini dia kayak apa namanya, dia pengusaha gitu ya, pengusaha sukses yang, dan orang-orang Mekah ini punya kebiasaan kalau ngambil barang tuh ke Syam. Nah, itu ke Syam. Nah, akhirnya Amr bin Luhai ini dia ke Syam, lalu dia melihat uh, Syam itu punya patung yang disembah gitu kan. Ya bayangin, jarak dari Nabi Ismail ke Amr bin Luhai ini menurut sebagian ulama kayak Ibnu Hajar, Ibnu Ishaq gitu ya, diestimasikan jarak antara keduanya adalah 2000 tahun ya, 2000 tahun. Itu jauh, berarti selama 20 abad ini orang Mekah ini di atas tauhid. Baik, di atas syariat Nabi Ibrahim. Ya masih banyak lah insya Allah. Ya, mungkin sekitar 60 generasi aja kayaknya. Nah, ini di Mekah itu eh, apa ya? Pemimpin itu ganti-ganti. Mungkin dari kabel ini gitu kan. Nah, sehingga akhirnya Ibnu Hal ini terinspirasi, kok di Mekah gak ada ya kayak di Syam ya, sesuatu yang bisa disembah gitu ya, sesuatu yang bisa dibersihkan tiap hari, kasih makan gitu. Nah akhirnya uh, Nabi Al-Khuzai ini membawa satu buah patung yang disebut dengan Hubal ya, nama berhala Hubal. Jadi semua berhala-berhala ini mereka kasih nama. Nah, yang berhala pertama namanya Hubal. Namanya apa? Hubal. Hubal ini dia bawa dia taruh di sekitar Ka'bah, ya. Sehingga orang kalau haji dia pasti melewati Hubal ini. Nah, dari sanalah mulai awal mulanya penyembahan terhadap berhala. Nah, makanya kata Nabi jadi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, firman-Nya Rasulullah melihatkan Aman bin Luhai al-Khuzai ini menarik ususnya di Jahannam ya, dia tarik ususnya, berarti kalau bahasa Indonesia itu apa ya,
terburai ususnya, ya terburai isi perutnya. Itu hukuman karena dia yang pertama kali membuat kesyirikan. Bayangin, orang 2000 tahun nggak ada kesyirikan, lalu ada dia, akhirnya syirik semuanya. Ya, dahsyat ya, lu ngeri. Ya, ya. Orang kalau ke dukun aja atau main sihir gitu ya, itu nggak bisa batal dia selama dia kan, bisa kekal di jahanam. Nah ini malah membawa kesyirikan, ya. Bayangin, 2000 tahun orang istiqomah gara-gara satu orang ini, orang jadi kafir. Inilah dahsyatnya kerusakan dari Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ya, baik. Banyak terjadi bid'ah ya di bangsa Mekah waktu itu, ya dari misalnya cara sholatnya. Ya awalnya tuh kesyirikan dulu, awalnya kesyirikan dulu, ya akhirnya merambat ke perubahan syariat. Yang mereka kalau tawaf harus telanjang lah, mereka kalau tawaf atau berdoa harus tepuk tangan lah, gitu kan. Dan bid'ah-bid'ah lainnya. Baik. Jadi siapa nama tadi teman-teman? Siapa nama orang yang pertama kali membawa kesyirikan ke Mekah? Amr ibnu Luhai al-Uzai. Masya Allah, mumtaz. Amr ibn Luhai al-Khuzai. Baik, nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru ya. Ya, ma'rika la ilaha illallah. Siapa yang mau baca? Teman-teman yang suka kita textbook kayak apa hanya berpatokan hanya dengan kitab ini, atau gak apa diselingi sama kayak tadi surah yang ada konteksnya juga, lebih senang mana teman-teman? Tadi Ustaz. Ya apa ya, tambah saya gitu ya biar kita kayak terfaedah gitu ya. Silahkan Pak Nur Suwoko. Baik, Ustaz, yang mana, Ustaz? Makna la ilaha illallah atau ma'arkan? Ya Bismillah. silakan, ma'arkanu la ilaha illallah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arkanu la ilaha illallah. La ilaha illallah laha ruknan. Ar-ruknul awal an-nafyu wa tsani al-isbatu. Mal Lanjut, mal muradu ما bin الم- nafi ما wal المرا- isbat. ما المراد بنفي والإثبات؟ المراد بالنفي نفي الإلهية، نفي نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من سائر المخلوقات. والمراد والمراد بالإثبات إثبات الإلهية لله وحده. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. خلاص. Coba Lewat Ustaz. terjemahkan Pak Nur. Oh, terjemahkan. Dari apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah eh, rukun ya tadi. Laha rukun ma arkanu la ilaha illallah. Apa-apa saja rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah adalah yang pertama, rukun awal an-nafyu, menolak, menafikan. Yang kedua adalah rukun asani al-isbat, mengokohkan. Mal Atau mal menetapkan murad boleh juga. Kenapa? Al-isbat boleh juga kita terjemahkan menetapkan. Oh, menetapkan. Mal muradu binafil wal isbat. Apa perbedaan antara nafi, penolakan, dan penetapan atau pengokohan? Al-muradu bin nafi, perbedaannya adalah an-nafyu
al-ilahiyati amma siwa Allah Ta'ala min sairil makhluqi. Membeda, Menafikan menafikan, ya menolak, ya menafikan ilah-ilah selain daripada Allah Ta'ala. Sairi, ma makna sairi? min sa'ilil makhluqat, dari semua makhluk-makhluk. Dari semua makhluk-makhluk. Wal muradu bil isbat, dan isbat, pengertian dari isbat adalah al isbatu ilahiyati lillahi wahda, menetapkan, mengokohkan bahwa ilah Allah itu adalah ilah, satu-satunya ilah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika," yang demikian itu, bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu adalah Allah yang hak, ya saudara. Wa anna ma yad'una, dan sesungguhnya Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya ya zat-zat atau sesembahan yang dituju kecuali Allah semuanya batil. batil. Ya, baik. Jazakallah khair Pak Nur Suwoko ya, Iya. mumtaz, masya Allah. Nah, kita masuk ke rukun dari la ilaha illallah. Tadi kita sempat mention ya di awal ya, mengapa Abu Talib enggan untuk hanya sekadar mengucapkan. Ya, jadi teman-teman, dalam prinsip Ahlus Sunnah ya, dalam pembahasan akidah itu ya, realisasi dari keimanan itu atau realisasi dari tauhid itu, dia harus ada 3 aspek ya. Pertama, dia harus diucapkan oleh lisan, ya, diimani oleh hati, dan dilaksanakan oleh amal tubuh. Oke? Nah, kalau kita melihat Abu Thalib, ya secara jawar ya, atau secara apa ya, perbuatan amal gitu ya, dia sudah mencerminkan keimanan. Kenapa coba dia mengorbankan nyawanya ya demi Rasulullah SAW bisa berdakwah. Kurang Islam apa coba? Bayangin, beliau nyawa beliau, harta beliau, bahkan ketika apa Bani Hashim di boykot, beliau kan ikut tuh, ya kan, sampai kain daun lah gitu, sampai dimusuhi oleh kawan-kawannya. Nah, ini kan menunjukkan secara amal jawar ya, semuanya udah terpenuhi nih, ya Abu Talib. Dia secara hati. Nah, kalau secara hati kita nggak tahu ya, kan Allah yang lebih tahu gitu ya. Tapi kita bisa husnudzan gitu kan. Bisa husnudzan, dia harusnya meyakini bahwasanya ponakan beliau ini adalah utusan Allah gitu kan. Buktinya beliau membela mati-matian. Tapi ala kulihat itu Allah lebih tahu ya, masalah hati beliau. Nah, tinggal satu yang belum direalisasikan, mengucapkan dengan mulut. Nah, ini penting ya, makanya kan rukunnya Islam itu adalah syahadat, persaksian. Ya, makanya ada persaksian, makanya bukan hal sepele itu, ya, bukan hal sepele masalah persaksian ini. Persaksian mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, mengapa Abu Thalib nggak mau ya melangkah satu tahapan lagi? Ya tinggal mengucapkan doang, ya tinggal amal lisan gitu ya. Nah, karena dia paham nih konsekuensinya. Dia paham bahwasanya ya konsekuensi dari la ilaha illallah itu dua. Pertama nafyu, kedua isbat. Gak bisa salah satu, harus dua-duanya. Ya,
apa yang dinafikan, apa yang dinafikan, apa yang ditolak. Ya, kita harus menolak semua sesembahan selain Allah itu batil. Ya, dan isbatnya kebalikannya. Maka kita harus menyatakan hanya Allah satu-satunya zat yang boleh disembah. Nah, ini berat, ya. Ini berat bagi Abu Talib. Karena dari zamannya Amr ibn Luhai al-Khuzai, mereka nenek moyang mereka juga kan, dan teman-temannya itu sudah ya menyembah Hubal, menyembah Rata, menyembah Uzza, dan seterusnya. Berat ide untuk menafikan berhala-berhalanya. Makanya Abu Talib ketika bimbang ya antara mengucapkan syahadat ya sesuai permintaan Rasulullah atau enggak, kan ada tuh eh, Abu Lahab sebelah dia kan. Ayo coba apa yang diucapkan Abu Lahab sehingga Abu Talib ini bimbang dia, galau dia. Ayo tahu nggak? Dalam secara makna aja. Silakan Pak Teguh. Eh, nah, Ustadz, mungkin di saat Anda pernah dengar, mungkin tatkala Abu Thalib ingin meninggal, ada Abu Lahab di sampingnya. Abu Lahab mempengaruhi Abu Thalib, mengingatkan tentang kepercayaan nenek moyangnya. Nah iya, subhanallah. Ada tuh ingat ya, ada salah satu ustadz kita di Aceh ya, Ustadz Al-Sunnah ya. Beliau dikepung oleh masyarakat Aceh waktu itu. Eh, bisa lihat video di YouTube tuh ada kok video beliau. Dikepung, maksudnya dikepung, lalu manusia banyak manusianya masuk ke dalam masjid. Akhirnya beliau seorang ini dikepung udah. Dan apa masyarakat ini menolak dakwah si Ustadz ini, masyarakat mengatakan kami ini ya beramal sebagai nenek moyang kami dulu beramal. Persis kayak ucapan ya orang Quraisy ya, khususnya dalam konteks ini ucapan siapa? Abu Lahab Abu ya. Lahab. Ya. Kita ini punya ajaran nenek moyang kita. Ngapain harus ya mendengarkan ucapan Muhammad SAW? Itulah kira-kira ya hasutannya Abu Lahab kepada Abu Talib, gitu kan. Dan mungkin yang belum tahu Abu Lahab sama Abu Talib ini kakak adik ya, teman-temannya. Kakak adik ya. Abu Lahab itu sebenarnya Abu Lahab ini cinta banget sama Rasulullah. Cinta banget. Ketika Rasulullah lahir aja itu luar biasa senangnya gitu kan. Nah, tapi karena ya kesyirikan ya menghilangkan akal sehat dia. Nah, akhirnya karena Abu Lahab mengingatkan kepada Abu Talib bahwa ini loh ajaran nenek moyang kita, masa iya sih ditinggalin, masa gak ada sih rasa hormat, rasa ta'zim kepada nenek moyang kita, kakek-kakek kita, nah, gitu kira-kira gitu. Nah akhirnya ya Abu Talib ya kedudukan syafaat ya ya wafat di atas kekafiran, ya wafat di atas kekafiran. Sebagian ulama berpendapat ya, em, kan bisa aja tuh Allah Subhanahu Wa Taala ngasih taufik ke Abu Talib. Kira-kira apa ya sebabnya Allah gak memberikan taufik kepada Abu Talib? Kalian tahu nggak? Kira-kira apa sebabnya? Walaupun kita nggak tahu ya, ini para ulama berijtihad aja nih untuk menduga hikmah yang lebih dalam. Mereka cuma ngucapin doang kan, tapi nggak mau juga gak dapat taufik sama Allah Taala. Kalian tahu nggak? Di antara sebabnya apa? Izin jawab, Ustaz. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah taufik. Betul, Meskipun Toli betul. adalah Tapi paman dari ini jawabannya, bukan setengah lagi. Terus Ustaz, Nah, silakan Pak coba nih. Ahmad. Dia itu takut celaan manusia, Ustaz.
Oke, baru seperempat. Seperempat ini nih, inti nih. Kan Nggak enak. dia sudah mengorbankan nyawa dia, harta dia, kehormatan dia untuk negara Islam nih. Logikanya nih, logika kita ini kan harusnya pantas lah dapat taufik di sakatul maut, tapi nggak dapat taufik. Terus apa nih arti semua ini, semua perjuangan ini? Berarti ada sesuatu gak yang dia lakuin kan, sehingga dia gak dapet taufik. Ya, apa tuh? Nggak enakan, Ustaz. Gak enakan sama siapa? Abu Lahab. Ya sama konco-konconya itu. Oke, tapi itu belum belum menjawab. Ayo lagi terakhir nih, kesempatan terakhir nih. Ada? Oke, gak ada ya. Oke, jadi Ya, nih, mungkin. eh dia tuh lah istilah para ulama nih, menjelaskan kok bisa ya orang yang udah seloyal itu kepada Islam, ya, ngorbanin nyawa dia, ngorbanin harta dia, rela diboikot, ya, rela gak makan berhari-hari demi dakwah Islam, tapi kok bisa ya di akhir hidup dia gak dapat taufik untuk sekalian mengucapin doang, dia mengucapin doang, udah selesai perkaranya, tapi gak dapat taufik. Nah, kata para ulama, ya, bisa jadi, ya kita nggak tahu ya, tapi ijtihad para ulama, bisa jadi semua pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Thalib terhadap Rasulullah itu semuanya karena asas kesukuan saja. Asas apa? Kesukuan. Kesukuan saja. Jadi dia nolong Rasulullah ya, karena ini ponakan saya, ini suku saya nih, jangan diganggu. Nah, karena orang Arab sangat menghargai banget ya kesukuan. Makanya ketika Rasulullah SAW diboikot oleh orang kafir Quraisy, emang Rasulullah yang diboikot? Oh, satu kali dikit diboikot, orang terjauh yang nggak masalah. Soalnya ini kaum kaum yang kan nih, ya banyak musim nih, gitu kan? Gak ada yang mereka. Makanya makanya di antara ini kisah panjang lagi ya, tapi satu singkat aja nih. Dulu iblis waktu menjelma jadi manusia syekh tua lah. Ada kuliah ikut libur di halakohnya ya, kemudian Abu Jahal gitu ya, di musyawarah akbar gitu ya, menentukan kayak mana caranya kita melawan Muhammad SAW. Kalau kuliah singkat cerita ya, iblisnya akhirnya setuju sama pandangannya Abu Jahal ya, untuk beliau ini dibunuh. Tapi cara bunuhnya gimana? Cara bunuhnya adalah masa-masa Qabilah mengutus satu kaum ya. Apa tujuannya? Kalau terjadi, kalau wafat nih, berhasil nih misi pembunuhan, maka Qabilah Nabi Muhammad gak bakal berani melawan semua Qabilah yang ada. Nah, ini kan sahihnya apa? Sahihnya adalah mereka ini Bani Hashim, mereka sangat mencintai anggota-anggota mereka. Rela berkorban walaupun beda keyakinan. Nah, itu sebabnya. Makanya kata para ulama, ya bisa jadi semua pengorbanan tersebut bukan untuk Allah Ta'ala. Nah, tapi karena kecintaan terhadap kesukuan, asobiyah. Ya, Allah Ta'ala ini istilah para ulama gitu ya. Karena kan aneh gitu ya. Orang yang udah sekian loyalitas kepada Islam, tapi di ujung hidupnya nggak dapat taufik. Sama kayak ulama yang kita bahas minggu lalu ya, pekan lalu, yang dia menulis kitab banyak banget tentang pembelaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi endingnya malah murtad gitu kan. Ya kata para ulama, ya bisa jadi semua karya tulis itu ya hanya sekali untuk mendapatkan dari Allah manusia.
Nah, makanya wallah ta'alam ya. Kita hati-hati ikhwan ya. Hati-hati ya. Terus kita cek ya. Lihat diri kita. Lihat jiwa kita nih. Kayaknya jiwanya agak liar juga gitu kan. Ya. Suka berkhianat. Makanya kata para ulama nih. Jiwanya nih. Seringkali berkhianat. Bukan berkhianat kepada orang tuanya, kepada pasangan. Enggak. Hanya diri dia sendiri sering berkhianat. Iya enggak? Ya. Kita udah berupaya ikhlas. Tapi akhirnya kegocek ya sum'ah gitu kan. Makanya kita harus cek terus ya jiwa kita ini ya kita lihat kita ini udah ikhlas belum gak sih ya. Nah, itu kita lihat kita ukurnya karena ya bagaimana kita di akhir nanti di sakratul maut itu sesuai kadar keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Baik, ya ada pertanyaan ya di Zoom ya. Oke, atau mikrofonnya ada, ini suara saya putus-putus ya? Paham, Ustaz? Oh itu saya matiin ya ininya mikrofon saya. Bentar. Oke, halo, cek. Jelas nggak? Jelas, Ustaz, Jelas, jelas. Ustaz. Banget, Ustaz. Afwan Bagus. ya. Tapi tadi nangkap ya materinya ya, teman-teman ya. Coba ulang ya, satu orang ya. Yang bisa jelasin kenapa Abu Thalib yang sudah demikian loyal ke Islam, tapi di ujung hidupnya gak dapat taufik masuk Islam. Coba satu orang yang bisa mengulangi lagi. Izin, Ustaz. Mana, Ustaz? Nah, Pak, coba yang belum ya. Pak siapa ini? Ayo, yang belum bicara sama sekali. Ya, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ya, Ustaz, karena Abu Talib motivasinya karena kesukuan. Diduga ya, diduga. Ya, diduga. Nah, tanya asobiah ya. Baik, makanya itu bahaya asobiahnya, bahaya banget. Kita boleh apa ya, loyal terhadap marga kita, suku kita boleh. Tapi kalau standar kebenarannya itu disandarkan ke asobiah itu bahaya banget. Ya, tercela malah. Ya, tercela. Dan orang Arab, mereka sangat memuliakan suku mereka. Ya, pokoknya mau habis mereka. Sebenarnya kalau bahas masalah tauhid ini ya, paling enak kita bahas sirahnya nih. Karena kita bisa melihat langsung ya gimana gimana realisasi para sahabat ya, realisasi orang-orang zaman dulu dalam bertauhid ya. Itu lebih enak. Makanya kalau teman-teman punya waktu ya simak kajian siapapun yang boleh atau minimal beli bukunya lah. Kitab judulnya eh Al-Bidayah Al-Bidayah wa Nihayah itu bagus banget ya. Itu memang kitab sirah tapi isi tauhid semua. Bagus itu. Baik. Kita lanjutkan syurutu la ilaha illallah. Siapa yang mau baca? Halo, Ustaz? Silakan Izin. Pak Teku. Bismillah. Ma syurutu la ilaha illallah. La ilaha illallah laha sab'atu syurut. Al-awwal al-ilmu bima'naha nafya wa itbata. Apa syarat-syarat dari la ilaha illallah? Kalimat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah mempunyai 7 persyaratan. Yang pertama adalah mengilmui
mengetahui maknanya, yaitu menafikan, mengingkari, dan menetapkan. Faman talaffaza biha wa huwa la ya'rifu ma'naha. Dan siapapun yang mengucapkan tanpa mengetahui dan mengilmui maknanya, wa muqtadaha fa innaha la tanfa'uhu li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih. Kalladzi yatakallamu bilughatil la yafhahuma. Seorang yang mengucapkan tapi tidak mengetahui maknanya, bagaikan Wa seorang muqtadahanya, kandungan-kandungannya, kandungannya, maka maka seseorang tersebut bagaikan berbicara dengan bahasa yang fa innaha la tanfa'uhu, maka maka ini apa? La tanfa'uhu yang tidak dia pahami, enggak. Fa innaha la tanfa'uhu, maka bahwasanya orang ini tidak mendapat manfaat dari syahadatnya itu, atau tidak dari apa yang diucapkan itu. memberikan manfaat dari apa yang diucapkan tersebut. Ya, li'annahu, Karena dia tidak takdir, tidak memahami boleh. Tidak memahami boleh. Sesuai konteks ya. Iya, tidak memahami perkataannya tersebut, bagaikan orang yang tidak yang berbicara dengan bahasa yang tidak dia pahami. Dalilnya apa? Qala ta'ala. Dalilnya Fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah atau ilmuilah kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu, kita ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Iya. Ya, oke, masalah silakan Pak Teguh ya. Maksud. Kita bahas dulu ya. Jadi dalam bab syahadat itu ternyata ya ada 7 syarat. Oke? Jadi kita ulangi ya. Tadi di awal kita bilang ya, kita sampaikan orang dikatakan muslim, dikatakan beriman kalau dia udah terpenuhi 3 aspek. Apa aja tadi? Coba Pak Teguh ingat nggak? Orang dikatakan sudah beriman kalau dia terpenuhi 3 aspek nih. Ingat nggak Pak Teguh? Apa aja 3 itu? Dia mengucapkan bilisan, kalimat la ilaha illallah, kemudian hatinya meyakini, bilqalbi, terus yang terakhir ucapannya dengan ilmu, kemudian dia mempraktekannya. Bil jawarih namanya, bil jawarih, dengan amal tubuh gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih poin pertama nih. Syahadat itu kan dia amalan lisan kan ya. Nah, ternyata untuk dikatakan syahadat ini benar atau enggak, ya sudah sah atau belum lah, kira-kira gitu ya. Dia punya 7 syarat. Dia punya 7 syarat. Nah, yang pertama adalah mengilmui. Al-ilmu. Al-ilmu. Nah, al-ilmu ini gimana nih maksudnya? Nah, dengan dia mengilmui bahwasannya dalam syahadat ada apa? Nafyu dan isbat. Kita sudah bahas tadi ya. Nah, kalau dia nggak paham, kalau dia nggak paham hal ini, maka dikhawatirkan nggak sempurna apa namanya syahadatnya. Dikhawatirkan nggak sempurna. Makanya dia harus sempurnakan syahadatnya itu, tauhidnya tersebut, dengan dia mengilmui. Makanya orang kalau gini, contoh orang yang nggak mengilmui dalam syahadat adalah dia nggak memahami nafyu sama isbat. Yang endingnya, akhirnya nih, ini orang, karena dia nggak paham nih konsekuensi syahadat, akhirnya dia pakai jimat,
dia baca kajian bintang, misalkan ramalan bintang, dia misalnya ke dukun. Kalau dia ke dukun, batal nggak Islamnya? Batal nggak syahadatnya? Bisa batal, Ustaz. Batal kan? Kan dosa besar kan ya? Membatalkan Islamannya. Nawat Islam. Nah, makanya inilah syahidnya gitu ya. Dia harus mengilmui dulu nih. Ya, bahwasanya ada konsep nafsu sama isbat. Karena kalau dia nggak mengilmui, pasti dia jatuh pada perkara kesyirikan. Imma syirik kecil atau syirik besar. Wa'iyadzubillah. Nah, makanya mu'alif hafizullah ta'ala mengatakan faman talaffadha biha. Kalau maka orang yang bicara ya wa huwa la ya'rifu ma'naha wa muqtadhaha. Dia dia syahadat ya, tapi dia nggak paham makna syahadat, dia nggak paham kandungannya, konsekuensinya. Maka kata mu'alif fa innaha la tanfa'uhu. Maka nggak manfaat. Syahadat yang dia ucapkan itu gak ada manfaatnya. Kalau dia nggak mengilmui, dia nggak paham konsekuensinya. Kenapa? Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi. Karena dia tidak bersandar ya terhadap apa yang dia ucapkan itu. Kalladhi yatakallamu bil-lughati la yafhamuha. Maka seperti orang yang ngomong, orang yang bicara dengan bahasa yang dia sendiri nggak paham bahasa itu. Ngomong aja. Ya kan banyak yang orang eh, apa apa ya berlaga bicara bahasa Thailand gitu ya. Tapi ngasal aja, random gitu ya. Nah, ini nggak paham sebenarnya dia bicara apa gitu. Nah, sama tuh kayak gitu tuh. Orang yang syahadat tapi dia nggak paham kandungannya, nggak paham maknanya, sama kayak orang ngomong bahasa Thailand tapi ngasal ngomong aja, gak ada maknanya. Nah, apa dalilnya? Nah, kita ini bukan pendapat pribadi, tapi ini dalil ya yang jelas. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam." Ilmuilah. Apa nih? Apa nih yang kita harus ilmui ya Allah? Perkara apa ya Allah yang kita harus ilmui? Perkara apa yang kita harus pelajari ya Allah? Nah, apa? Allahu la ilaha illallah. Bayangin, Allah Subhanahu wa taala ini kan uh, fi'il amr ya, perintah ya. Kalau dalam pembahasan itu perintah itu eh, apa ya? Menggambarkan sebuah kewajiban ya. Nah, apa yang Allah perintahkan? Kita diperintahkan untuk belajar, mengilmui tentang apa? Tentang bisnis. Enggak. Tentang apa? Tentang investasi. Enggak. Tentang bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini dalilnya nih. Ya, kita disuruh belajar tentang hakikat tauhid. Gitu. Baik, itu poin pertama ya. Ada ilmu. Ini ada sisa waktu 7 menit. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan? Nah, ini Pak Wahyudi nih. Bagus nih. Siapa sih namanya? Kiai siapa ya? Mokol Inanya. Aduh, lupa lagi. Kiai Nama Gufron ya. Gufron, Ustaz. Nah, itu contoh tuh. Orang yang orang yang ngomong, tapi dia nggak paham bahasa itu. Sama kayaknya. Coba deh. Suruh Kiai Gufron itu ya. Baca satu paragraf aja. Ya. Lalu direkam. Oke? Lalu minta dia ngomong lagi. Sama aja paragrafnya. Pasti nggak sama hasil terjemahannya. Iya nggak? Awalnya makolina, ntar makolina apa gitu. Kalian dia nggak paham. Dia nggak paham dia apa yang dia ucapkan gitu loh. Yang sama tuh kayak orang syahadat, tapi dia nggak paham konsekuensinya. Nah gitu. Oke, ini pertanyaan yang sulit dari Pak Adi Dermawan ya. Bagaimana cara menjaga keikhlasan? Ini bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaan. Bagaimana caranya
Maka yang pertama adalah ketika di awal berbuat sesuatu, ya, sebuah amal tentunya, maka kita pasang niat dulu nih, ya, kita tanya ke hati kita ini, gua beramal ini buat siapa sih sebenarnya, gitu kan? Misalnya kita lihat ada janda atau pengemis gitu ya. Nah, kita mau kasih duit 1 juta misalnya. Nah, kita tanya dulu nih, ini gue ngasih 1 juta ini karena gue berharap ridho Allah atau supaya orang melihat nih. Nah, maka kita eh jernihkan dulu nih di awal. Nah, kalau ternyata setelah amal itu selesai, lalu muncul waswas syaitan, ini yang susah nih. Nah, ini ujian tuh di sini. Ya, ketika amal sudah selesai, lalu datang waswas syaitan, ya, misalnya waswasnya apa ya? eh Mending lu ini ya apa namanya post ke sosmed ya ngasih 1 juta biar orang ini tahu, nah kan was-was ya. Maka kata para ulama, ya yang kita sudah bahas berkali-kali ya, dia harus melawan hal itu. Dia lawan, itu was-was namanya. Dia lawan, ya, sampai hilang was-was tersebut. Karena kalau sampai dia mengiyakan was-was tersebut, ya kata para ulama walaupun khilaf gitu ya, maka eh terhenti udah pahala itu atau berkurang pahalanya, ya. Maka tipsnya adalah di awal melakukan amal itu kita harus cek dulu nih, ini amal buat siapa sebenarnya, ada penumpang gelap nggak di amal tersebut, gitu. Ada lagi yang lain pertanyaan? Kalau gitu kita lanjut ya. Oke, siapa yang mau baca lagi? Asani, Pak Emir silakan. Asani. Bismillah. Asani al-yaqinu wa huwa kamalul ilmi bihal munafi lisyakki warraibi. Yang kedua adalah al-yaqin. Adalah ia adalah kamalul ilm, sempurnanya ilmu, dan yang dengannya munafi lisyak, menafikan, meniadakan keraguan. Syak itu apa Syak? Syak itu kerancuan, kebimbangan. Sebenarnya sama sih. Asyak sama itu sama. Kerancuan, kebimbangan gitu. Keracuan, warraibi, keraguan. Ya, salah. Cukup. Jazal khairan ya. Asani, secara kedua adalah al-yakin. Nah, tadi kita sudah berilmu nih. Oke, kita sudah paham makna la ilaha illallah. Yang mana di dalamnya ada, ya, harus ada penafian sama isbat ya. Oke, oke, belum paham nih. Apa cukup? Hanya itu enggak cukup. Harus ditambah dengan al-yakin. Tanya kata mu'alif, wahwa kamalul ilm. Dia penyempurnaan dari ilmu tadi itu. Ya, berilmu aja nggak cukup, tapi harus yakin. Betapa banyak orang berilmu, ya, tapi dia nggak yakin. Ya, banyak nggak orang, ini saya kemarin tuh pas Ramadan ya ada ikhwah kita konsultasi gitu ke saya. Dia ke kantor, dia bilang gini, Ustaz, saya ini ya, saya ini paham kok Allah itu ngasih rezeki. Saya paham kok bahwasanya anak itu bawa rezekinya sendiri. Saya paham itu, tapi saya tuh was-was. Kalau saya nambah anak, saya miskin nanti. Bayangin, ikhwan pengajian, dia paham bahwasanya, ya, anak itu bawa rezeki sendiri gitu kan. Yang wasinanya ayahnya. Tapi dia punya was-was kalau dia punya anak lagi bisa miskin. Nah, ini karena dia gak yakin. Dia punya ilmu tapi gak yakin. Nah, makanya kata mu'alif, ya, al-yaqinu wa huwa kamalul ilm. Ya, al-yakin ini adalah penyempurna dari ilmu. Nah, bihal munafi lisyaki warab, ya. Dengan keyakinan ini dia akan menyingkirkan, ya, keraguan-raguan dan kebimbangan. Nah, gitu.
ya. Dan memang ini ya, saya buat penelitian ya, cara paling common sense ya, yang paling umum dilakukan oleh jin dalam menyesatkan manusia atau mengganggu gitu ya, atau menyerang manusia itu yang paling umum dan yang paling utama adalah melalui was-was. Was-was. Was-was ini berarti dia punya turunannya, variasi banyak. Variasi paling paling ringan adalah hanya bisikan hati aja. Ya, kayak tadi itu kayak apa namanya kayak jemaah kita tadi yang dia was-was kalau dia punya anak lagi dia bisa miskin. Nah, tapi was-was ini bisa meningkat Ikhwan sampai kepada gangguan kejiwaan. Ya, betapa banyak saya membantu orang-orang yang gangguan kejiwaan ya, skizofrenia, ADHD, kemudian halusinasi, itu semua gangguan kejiwaan. Ya, itu semua gangguan kejiwaan. Dan itu semua dari was-was awalnya. Nah, ya demikianlah jin ya, jin kafir ya, bukan jin muslim ya. Eh, senjata utama mereka adalah was-was. Ya. Oke, baik. Sudah setengah 7. Mungkin saya kasih satu pertanyaan terakhir. Kalau ya, silakan. Gak ada? Oke. Sekian yang bisa kita pelajari bersama ya pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan berjumpa pada Salam pelajaran warahmatullahi yang akan datang. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair, Ustaz.